Dalam Node.js, terdapat banyak modul dan kelas yang memiliki fungsi spesifik, yang biasa disebut dengan Node.js API atau singkatan dari Application Programming Interface. Pada video ini hanya akan dibahas tentang konsep dasar Node.js dan penggunaan modul maupun kelas yang telah disediakan di dalam Node.js. Yang pertama yaitu konsep dasar Node.js. Pada bagian ini akan dibahas tentang konsep dasar Node.js. Dalam proses eksekusi kode, Node.js menggunakan mekanisme event driver. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event driver pada umumnya digunakan pada aplikasi berbasis GUI atau pada saat menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau Document Object Model di lingkungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item dalam combo box diubah. Aksi biasa ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut dengan handler, event handler. Event handler merupakan kode yang biasa digunakan untuk menangani event tertentu. Pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event loop dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan atau menunggu event terjadi. Contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handler. Pada contoh berikut, kita membuat objek dari kelas http.server atau kelas server yang berada dalam modul HTTP dengan cara memanggil fungsi HTTP. Create server. Objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000. Setiap permintaan yang akan terjadi akan memicu event request yang kemudian ditangani oleh fungsi onRequest. Selanjutnya ada kelas event emitter. Node.js memfasilitasi mekanisme event driver melalui kelas event emitter yang berada dalam modul event. Sebagian besar kelas dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event emitter. Semua objek dari kelas event emitter dan turunan-turunannya dapat memicu terjadinya event tertentu dan sebagai contohnya fs.readStream. fs.readStream seperti di layar berikut akan memicu event open ketika suatu file dibuka untuk dibaca datanya. Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan event tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya, objek tersebut perlu menggunakan kelas event emitter atau kelas turunannya. Pendefinisian event di dalam objek di kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter yang merupakan alias dari fungsi addListener. Dengan demikian, penggunaan metode on dapat diganti menggunakan kode sebagai berikut.
Pendefinisian event di dalam objek kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter dan merupakan alias dari fungsi addListener. Dengan demikian, pengguna metode on dapat diganti dengan kode berikut. Untuk mengisi terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode emit dengan nama event sebagai nilai parameternya. Contoh, untuk memicu terjadinya event mulai, maka kita perlu menulis kode berikut. Jika lebih memilih untuk membuat kelas baru turunan dari kelas event emitter, maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut. Selanjutnya, blocking I/O dan non-blocking I/O. Terdapat dua metode untuk melakukan operasi input maupun output di dalam Node.js, yaitu blocking I/O dan non-blocking I/O. Dalam metode blocking I/O, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkronus, sedangkan non-blocking tidak sesuai urutan atau asinkronus. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut dapat dilihat pada kode berikut. Pada metode blocking I/O seperti ini, perintah program akan dieksekusi sesuai urutan. Artinya, perintah kedua akan dieksekusi setelah perintah pertama, dan ketiga akan dieksekusi setelah perintah kedua. Berikut kode non-blocking I/O. Nah, pada kode berikut ini, perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan. Kita menunda eksekusi perintah kedua selama 2 detik atau 2000 milisecond menggunakan perintah setTimeout. Sambil menunggu waktu tunda, Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah lain yang dapat dieksekusi lebih dahulu. Dengan demikian, setTimeout adalah fungsi yang akan dipanggil menggunakan non-blocking I/O. Tanda yang berkaitan dengan I/O dalam Node.js ada dua versi untuk blocking dan non-blocking. Fungsi yang menggunakan metode blocking ditandai dengan akhiran sync atau synchronous. Sebagai contoh, untuk membaca file kita dapat menggunakan blocking I/O menggunakan nsread file sync.
Jika ingin menggunakan metode non-blocking I/O, maka kita dapat memanggil metode fs.readFile. Selanjutnya yaitu fungsi callback. Dalam Node.js, event handler banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dalam fungsi lain. Fungsi onRequest dijadikan sebagai fungsi callback saat memanggil metode on dari objek server. Sebagian besar fungsi callback digunakan dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau anonymous function. Kode di layar dapat kita tulis sebagai berikut.